Oke, baiklah, kembali lagi bersama dengan saya Shelin. Kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita yang kemarin tentang studi spiritual formation yang diambil dari buku Philokalia. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang nepsis, hari ini kita mau belajar tentang hegemonikon dan logismoi. Nah, kalau nepsis kemarin kita sudah belajar bahwa nepsis itu adalah gimana kita berjaga-jaga dalam pikiran kita dan dalam hati kita. Nah, saat ini kita akan mencoba melihat apa itu hegemonikon dan apa itu logismoi. Ini masih memiliki kaitan erat dengan nepsis tadi. Nah, apa itu hegemonikon? Hegemonikon itu adalah nakoda dari jiwa kita, artinya pemimpin dari jiwa kita. Istilah lain yang digunakan dalam buku Philokalia untuk hegemonikon ini yaitu dalam istilah Yunani, yaitu hegemonikon. Yang dimaksud dengan hegemonikon adalah nakoda kapal kehidupan jiwa kita. Dan dalam hal ini kapalnya adalah jiwa manusia kita sendiri. Tanpa seorang nakoda, sebuah kapal tidak akan mungkin bisa mengarungi lautan yang begitu luas, dan sebuah kapal tidak mungkin sampai ke pelabuhan atau ke tujuan kapal itu akan pergi nantinya. Nah, oleh sebab itu betapa pentingnya dalam jiwa kita juga memiliki nakoda yang bisa mengarahkan dan membawa kita ke tujuan hidup kita yang sebenarnya dan semestinya, yaitu kepada Allah. Nah, secara khusus saklar pengendali hidup kita atau jiwa kita ini haruslah adalah pikiran Kristus gitu, yang kita terima saat ini, atau juga bisa disebutkan dengan mengenakan Kristus. Ketika kita dibaptis pada Galatia 3 ayat 27, di sana jelas dikatakan bahwa ketika kita telah dibaptis kita telah mengenakan Kristus. Dan pada akhirnya pikiran Kristus itu sendiri itu juga disebut sebagai nous yang ditempatkan dalam jiwa kita gitu. Jadi ketika kita mengenakan pikiran Kristus atau hegemonikon ini dalam jiwa kita, maka pastinya jiwa kita ini akan memiliki pikiran yang baik atau penyaringan yang baik untuk mengelola setiap pikiran-pikiran yang masuk dalam hidup kita dan setiap pikiran-pikiran yang atau keinginan-keinginan yang timbul dari diri kita, sehingga proses nepsis pun bisa terjadi dengan baik gitu. Kalau tanpa pikiran Kristus, tanpa kita mengenakan Kristus, tanpa kita memiliki meletakkan pikiran Kristus itu menjadi nakoda dalam hidup kita, maka kita akan kesulitan menyingkirkan, mengelola hal-hal buruk, mengeluarkan hal-hal buruk dari hidup kita, dan itu akan menjadi penghalang terberat untuk kita sampai ke tujuan kita, tujuan akhir kita, yaitu menyatu dengan Allah. Karena seperti apa yang Tuhan mau, yaitu bahwa Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya, kita sebagai orang percaya, kita harus memiliki hidup yang sempurna, hidup yang suci, kudus, karena Dia adalah Allah yang Maha Kudus. Nah, itu menjadi tujuan kita semua, dan menyatu dengan Kristus itulah tujuan kita. Nah, oleh sebab itu untuk mencapai itu kita perlu melakukan nepsis, artinya mengeluarkan segala pikiran-pikiran yang buruk. Dan gimana caranya? Yaitu kita letakkan pikiran Kristus yang benar-benar suci dan kudus itu dalam hati kita, dalam jiwa kita, sehingga pikiran Kristus itulah yang akan menuntun kapal kehidupan, kapal jiwa kita menuju ke proses penyatuan dengan Tuhan atau bersatu dengan Allah Bapa kita. Nah, hegemonikon atau tadi kita sudah tahu, hegemonikon itu adalah nakoda, adalah sebutan dari nakoda dari jiwa kita. Dalam Matius 6 ayat 22 sampai 23, di sana jelas dikatakan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu, tapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Dan jika terang itu ada padamu, yang terang yang ada padamu itu berubah menjadi gelap, maka betapa gelapnya tubuhmu itu. Nah, jadi mata juga itu bisa diistilahkan atau disamakan dengan nakoda dari tubuh kita. Ya, jadi sama halnya dengan mata itu adalah nakoda atau yang bisa melihat atau mengarahkan, melihat hal-hal yang jauh ke depan, biasanya melalui mata. Dan mata itu adalah nakoda dari tubuh kita ini. Tetapi hal yang sama juga terjadi dengan pikiran Kristus. Jika pikiran Kristus atau hegemonikon itu ada dalam jiwa kita,
dia juga akan mengendalikan apa yang keluar dari pikiran kita, apa yang timbul di dalam hati kita, dan apa yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita selanjutnya. Ada kata yang sangat penting dalam filokalia yang disebut dengan nous. Nous ini tidak mempunyai kesejajaran kata atau tidak memiliki arti yang sama dalam bahasa Indonesia. Kata nous itu bisa diistilahkan atau bisa disebut sebagai akal budi yang seperti dalam Roma 7 ayat 26, atau juga bisa memiliki pengertian nous itu adalah budi atau pengetahuan, dan juga nous itu bisa berupa pikiran dalam Efesus 4 ayat 23. Seperti yang terdapat dalam terjemahan LAI. Jadi nous sendiri itu menunjuk kepada mata batinia kita atau ke nakoda dari jiwa kita. Dan nous itulah yang akan mengendalikan logismoi. Apa itu logismoi? Logismoi itu adalah pemikiran, angan-angan atau imajinasi yang jahat yang timbul dari hati kita, gitu, yang timbul dari dalam tubuh kita ini yang sebenarnya sudah jatuh ke dalam dosa. Kita nggak bisa mengatakan bahwa kita tidak memiliki keinginan-keinginan yang buruk, karena pada dasarnya kita adalah manusia berdosa, dan tanpa kita ingin pun keinginan-keinginan buruk itu selalu aja muncul dalam kehidupan kita. Tetapi itu bukanlah salah gitu. Yang salah adalah ketika keinginan itu timbul dan keinginan itu dikompromi atau digoda oleh iblis, maka kita akan melakukan keinginan itu secara berlebihan, akhirnya menimbulkan dosa-dosa yang berikutnya. Contohnya, kita semua memiliki keinginan untuk makan, tetapi kalau misalnya kita memiliki keinginan makan yang sangat berlebihan sampai bisa dikatakan disebut sebagai kerakusan, maka lama-kelamaan kita akan mencoba segala macam cara untuk bisa mendapatkan makanan, bisa dengan membunuh, merampok, mencuri. Nah, itulah sudah menjurus ke hal-hal yang berbau dosa, dan itu sudah benar-benar dikuasai oleh iblis, ya, iblis yang mempengaruhi kita. Jadi logismoi itu adalah keinginan-keinginan jahat yang timbul dari hati kita. Nah, yang keinginan kita ini juga jika dibuahi dengan dosa, maka akan mengganggu atau akan menghalangi kita dalam perjalanan kita menuju kepada tujuan hidup kita, yaitu menyatu menjadi suci dan kudus seperti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Dan juga keinginan-keinginan itu juga bisa mempengaruhi kita untuk memusatkan pikiran kita ketika kita berdoa kepada Tuhan, gitu. Karena pikiran-pikiran kita ini sudah dipenuhi dengan keinginan-keinginan yang bisa membuat kita gagal fokus kepada Tuhan, dan kita mulai memikirkan hal-hal yang kebanyakan kita tahu itu adalah dosa, gitu. Nah, nous atau bisa dikatakan akal budi atau inti dari jiwa kita atau nakoda kapal kehidupan jiwa kita ini dirancang untuk menjadi kepala atas seseorang atau menjadi hegemonikon yang tadi itu, atau nakoda yaitu kapten kapal dari jiwa dan roh kita. Nah, dia juga menjadi penguasa dari pribadi seseorang. Namun setelah kejatuhan manusia, setelah manusia Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, nous ini telah terlukai dan sekarang tunduk kepada epitimia atau hawa nafsu. Jadi epitimia itu adalah hawa nafsu. Dalam Galatia 5 ayat 24 di sana jelas banyak sekali jenis-jenis dosa-dosa, dan salah satunya adalah hawa nafsu. Oleh keinginan-keinginan yang dipaksakan oleh nafsu-nafsu yang amat berkuasa dalam diri manusia. Jadi keinginan-keinginan yang ada dalam diri kita setelah kita jatuh ke dalam dosa, dan ketika itu dibuahi oleh iblis, maka itu akan menjadi nafsu, gitu. Dan hanya dengan kasih karunia atau rahmat Allah, yaitu energi ilahi yang disertai dengan askesis atau disiplin rohani. Askesis adalah disiplin rohani, dan 1 Korintus 9 ayat 27. Dan mati raga dalam Kolose 3 ayat 5, yaitu penyaliban kehendak dan kemauan, dan Galatia 5 ayat 24. Dengan itu semua kita dapat menyembuhkan
dan kita mampu menguasai epitimia atau keinginan-keinginan dalam diri kita itu oleh kuasa Roh Kudus melalui energi ilahi dalam diri kita. Jadi di sini jelas bahwa ketika kita jatuh dalam dosa, maka nus kita ini terluka, dilukai oleh nakodah kapal jiwa kita untuk menuju ke pelabuhan tujuan hidup kita itu bersama dengan Kristus itu dinodai atau terlukai karena dosa. Dan untuk memulihkan semua itu kita butuh kasih karunia Tuhan yang pertama, kemudian yang kedua kita butuh energi ilahi, ya, energi dari Tuhan. Kemudian kita juga memerlukan disiplin untuk melatih diri kita untuk mengarahkan nakoda kapal kita ke tujuan kita yang sebenarnya, gitu. Jadi seperti seseorang yang terluka, atau contohnya aja seorang anak kecil yang ingin belajar berjalan, tentunya dia akan terus berlatih dan tiap hari berlatih, terus diberikan latihan terus menerus sampai dia bisa berjalan dengan baik atau dengan benar. Seperti juga seorang olahragawan, kalau dia ingin mencapai tujuannya dan juga mendapatkan hadiah, dia perlu untuk berlatih, disiplin dalam latihannya, olahraga, makan tepat waktu, makan teratur dan lain sebagainya, makan makanan sehat. Dia harus melakukan segala disiplin-disiplin itu, dan itu bukan hal yang mudah, karena di sini dikatakan juga kalau secara rohani disiplin-disiplin kita juga itu kita perlu disiplin melalui apa, yaitu melalui kita berdoa, melalui kita harus berkata tidak, menolak segala godaan-godaan yang mungkin sangat mempengaruhi keinginan kita, untuk mengekang keinginan-keinginan yang muncul supaya itu tidak berbuah menjadi dosa. Itu adalah hal yang sulit, gitu, hal yang tidak mudah, ya, tidak gampang kita sebagai manusia lakukan, karena kita tidak bisa juga menahan dorongan dari dalam diri kita untuk melakukan dosa, tetapi kita harus berusaha untuk menahan semua itu. Nah, itulah yang disebut dengan disiplin, atau kita berusaha untuk mengendalikan diri kita. Dan itu juga butuh, di sini sebut dalam Galatia 5:24, penyaliban itu disebut sebagai penyaliban kehendak dan kemauan. Jadi seakan-akan kita mengendalikan keinginan kita tuh bisa juga dikatakan kayak seperti kita menyalipkan atau membuat diri kita menderita bukan berarti karena kita menderita secara fisik, tetapi kita menderita dalam jiwa kita. Artinya kita ingin contoh kita tergoda untuk berbohong demi kebaikan kita, gitu, tapi kita berusaha untuk menahan semua itu. Tentunya kita akan harus jujur, kita harus menerima resiko dan lain sebagainya, kita harus bersikap jujur, harus dan lain sebagainya. Kita butuh banyak pengorbanan untuk bisa mengikis keinginan-keinginan atau bisa mengendalikan keinginan-keinginan yang bisa timbul kapan saja dan dimanapun kita berada, gitu. Nah, energi ilahi selain itu Roh Kudus juga akan bekerja dalam diri kita. Selain rahmat Tuhan, Roh Kudus akan tinggal dalam diri kita, dan itu akan menjadi energi pendorong kita untuk melawan keinginan-keinginan kita yang jahat itu. Dan melalui mata yang tunggal atau hegemonikon, yang menjadi mahkota terpuncak yang memerintah atas kerajaan diri manusia. Jadi untuk kita menghadapi keinginan-keinginan yang tidak bisa kita kendalikan, gitu, yang bisa saja dikuasai oleh iblis, kita harus melawan itu dengan energi Kristus melalui Roh Kudus. Jadi tidak lepas campur tangan dari Tuhan, gitu. Nah, kemudian kita lanjutkan itu tentang hegemonikon, tentang logismoi. Logismoi seperti saya sudah katakan tadi, itu adalah angan-angan atau keinginan-keinginan, khayalan-khayalan yang berbentuk hawa nafsu dalam hidup kita ini. Nah, para bapa filokalia menekankan pentingnya nepsis. Ya, jadi kembali lagi ke nepsis. Berjaga-jaga batin, kesiapwaspadaan, karena mereka percaya bahwa musuh utama dari jiwa atau roh adalah suatu pemikiran tertentu yang mereka sebut sebagai logismoi. Logismoi dari akar katanya itu logismos dalam bentuk tunggalnya. Jadi
perlawanan menurut bapak-bapak gereja Filokalia ini, mereka mengatakan bahwa musuh kita yang terutama, tujuan kita nepsis itu kan untuk berjaga-jaga dari serangan musuh. Tentunya kalau ada prajurit pasti ada ada serangan-serangan yang datang dari luar gitu. Kita menyediakan prajurit karena kita untuk menangkal atau menahan musuh-musuh yang akan masuk dalam hidup kita. Dan musuh terutama ketika kita melakukan nepsis yaitu logismos atau keinginan-keinginan atau hayalan-hayalan, pikiran-pikiran jahat yang timbul. Itulah musuh utama dari roh dan jiwa kita sebenarnya. Karena kalau dalam roh dan jiwa kita gagal mengendalikan itu atau mengalahkan itu semua, maka pasti yang keluar dari mulut kita, yang keluar dari tangan kita, dari mata kita, itu semua tentu adalah jahat. Tentu itu semua adalah pikiran-pikiran yang kotor, karena kita tidak bisa mengendalikannya dalam jiwa kita, dalam roh kita, itu akan muncul keluar. Karena apa yang seperti firman Tuhan katakan, apa yang ada dalam hati manusia itu juga yang keluar dalam hidupnya gitu. Jadi semua terjadi di hati kita. Jadi sebelum itu keluar dari tubuh kita menjadi dosa dan bisa merugikan orang lain, bahkan diri kita sendiri, sebelum itu kita harus bisa mengalahkan musuh kita di dalam hati kita terlebih dahulu. Nah, secara hakiki, logismoi dalam Filokalia adalah suatu alur pemikiran yang memburamkan pikiran, seperti tertutup kabut dan mengotori pikiran kita. Nah, jadi logismoi itu dia seperti kabut yang mengotori pikiran kita. Pikiran kita mungkin memikirkan hal yang ingin memikirkan hal yang benar, contohnya pikiran kita ingin menonton sesuatu yang baik gitu. Tetapi ketika atau membuka situs-situs yang baik, situs internet yang baik gitu ya. Tapi kalau misalnya pikiran kita sudah tertutupi oleh logismoi ini, oleh kuasa iblis, oleh logismoi ini, maka pasti kita akan memiliki keinginan yang lebih. Sekalian kita buka situs internet, kita buka situs internet yang membawa kita ke hal-hal yang sebenarnya adalah dosa gitu. Jadi logismoi itu yang mempengaruhi pikiran-pikiran kita, sehingga sedikit demi sedikit pikiran itu akan melenceng dari realitas dan masuk ke dalam suatu dunia fantasi, dunia keinginan dan hayalan yang menipu kita. Dalam tulisan-tulisan para bapak padang gurun, logismoi adalah pikiran-pikiran yang disebabkan oleh roh jahat. Jadi dari mana logismoi? Logismoi itu berasal dari iblis, ya, dari roh-roh jahat. Pikiran-pikiran semacam itu adalah benih dari hawa nafsu, yaitu dorongan-dorongan yang muncul dari alam bawah sadar dan segera menjadi kekuatan yang mencengkram. Logismoi ini sangat penting karena semua pertarungan itu dimenangkan atau dikalahkan pertama-tama dalam dialog internal di pikiran kita. Nah, jadi kita perhatikan ya, di sini jelas urutannya. Logismoi berasal dari iblis gitu. Adalah pikiran-pikiran yang atau hayalan-hayalan, fantasi-fantasi, imajinasi yang berlebihan, yang itu berasal dari iblis sebenarnya. Misalnya ingin makan berlebihan, kita membutuhkan makan, tapi ingin makan berlebihan, nah itu datangnya dari iblis, dari roh-roh jahat. Nah, dan logismoi inilah yang menghasilkan hawa nafsu. Ketika keinginan kita itu dikuasai oleh logismoi, digoda oleh logismoi, maka keinginan dan ketika logismoi sudah meracuni keinginan kita, maka itu akan muncul menjadi benih hawa nafsu. Nah, jadi ketika kita sudah memiliki nafsu makan yang berlebihan sehingga kita membunuh, merampok dan lain sebagainya, nah itu sudah dikategorikan kita sudah melakukan dosa hawa nafsu karena sudah berlebihan kita kita memiliki keinginan yang sudah diracuni oleh logismoi yang berasal dari iblis itu. Dan ketika hawa nafsu itu sudah berkuasa dalam diri kita, maka itu akan menjadi kekuatan yang mencengkram kita sehingga kita akan menjadi hamba dosa. Kita akan begitu tunduk kepada perintah dari logismoi ini gitu. Jadi di sini dikatakan bahwa di logismoi itu penting karena semua pertarungan ada di sana. Kalah atau menang itu ada di sana. Jadi
apa yang keluar dari hidup kita baik atau buruk itu tergantung dari kita mampu mengalahkan hal-hal yang pikiran-pikiran yang jahat itu dalam di hati kita, dalam pikiran kita terlebih dahulu atau tidak. Jadi ini sangat penting ya. Sebelum dosa itu berbuah keluar dalam bentuk tindakan, dalam bentuk pikiran, selagi itu baru muncul dalam hati kita, seharusnya kita udah langsung mengalahkan itu. Mengalahkan dengan apa? Dengan nus atau dengan pikiran Kristus itu. Oke, kita lanjut. Nah, logismoi, masih tentang logismoi atau angan-angan ini, dari sini jelas bahwa kebutuhan kita sangat membutuhkan penjagaan pikiran atau disebut dengan nepsis yang kemarin kita udah belajar. Karena ketika kita tahu bahwa dalam jiwa kita, dalam roh kita ini ada begitu banyak pengaruh dan tantangan-tantangan yang harus kita lewati, maka kita butuh, jiwa kita ini butuh penjagaan gitu. Butuh seorang prajurit yang kita sebut sebagai nepsis itu. Jadi sangat penting untuk kita memiliki, untuk kita berjaga-jaga dalam diri kita. Dosa pada faktanya bukanlah sekedar penyakit kulit. Ini adalah penyakit pikiran dan hati yang mengancam kehancuran kita. Jagalah hati, seperti Amsal 24:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dosa apapun yang dilakukan dengan tubuh pertama-tama mulainya itu dari dalam pikiran kita, dari dalam hati dan dalam kehendak kita sendiri. Pikiran-pikiran yang jahat hanya dapat dilakukan dalam praktek oleh tubuh. Keduanya bekerja secara kolusi atau sekongkol. Oleh karena itu Joseph Isaac dari Niniwe menulis seperti ini. Jangan cobai pikiranmu hanya demi ingin mengalami, dengan memperhatikan pada pikiran-pikiran rendah yang membujuk, sementara kamu menganggap dirimu tak dapat kalah. Bahkan seorang bijaksana pun telah terganggu dalam keadaan yang begini dan menjadi melenceng. Jadi di sini penting bahwa kita tahu kalau dosa itu benar-benar adalah seperti racun bagi tubuh kita, bukan sekedar penyakit-penyakit biasa, bukan hal yang ringan. Dia tidak hanya berkuasa, dosa itu bukan berbentuk ketika kita melihat orang itu melakukannya gitu, tetapi sebelum orang itu melakukannya, dosa itu sudah berawal dari, udah tumbuh, udah merasuki dari dalam diri orang itu. Jadi dia udah tinggal lama dalam bentuk benih dalam diri orang itu sebelum dia keluar. Jadi dosa itu begitu benar-benar adalah penyakit-penyakit yang sangat-sangat membuat kita sedikit demi sedikit hidup kita ini menjadi hancur, menjadi jauh dari Tuhan, dan melenceng dari tujuan hidup kita yang sebenarnya itu menyatu dengan Kristus atau melakukan hal-hal yang Kristus mau dari hidup kita. Jadi dalam diri kita ini pikiran-pikiran jahat atau logismo itu bekerja sama dengan tubuh gitu. Jadi apa yang tubuh lakukan, kalau itu kita lihat dia membunuh, mencuri, apa yang tubuh lakukan itu sebenarnya kerjasama antara tubuh dengan hati. Tubuh hanyalah alat praktek untuk melakukan dosa itu, untuk mewujud menyatakan dosa tersebut, untuk mewujud menyatakan keinginan dari logismoi. Tetapi sebenarnya dari dalam diri kita, logismoi lah yang pertama-tama membuat semua itu terjadi, yang menggerakkan tubuh kita. Karena apa yang dipikirkan logismoi, apa yang diinginkan logismoi, dan jika kita menyetujui apa yang logismoi kita inginkan, yaitu melakukan hal yang buruk, memiliki hawa nafsu yang berlebihan, keinginan yang berlebihan, itu akan terkontak dengan pikiran kita, kemudian dengan seluruh anggota tubuh kita, sehingga anggota tubuh kita hanya mempraktekkan apa yang diperintahkan oleh otak atau oleh pikiran kita. Dan jika logismoi yang ada, yang selalu kita pikirkan, maka pasti seluruh praktek tubuh kita adalah logismoi, dan itu adalah dosa gitu. Tetapi jika kita biarkan nus yang bekerja dalam diri kita, maka seluruh nus atau pikiran Kristus itu, maka seluruh pikiran kita, seluruh praktek anggota tubuh kita itu semua menunjuk kepada kebaikan atau hal-hal yang benar seperti yang Kristus mau. Tetapi ingat, itu bukan hal yang mudah, itu adalah hal yang sulit. Kita perlu bantuan dari Roh Kudus dan rahmat ilahi Allah. Nah, seperti Ishak tadi katakan, jangan cobai pikiran kita. Jangan pernah menganggap bahwa saya tidak pernah melakukan praktek membunuh, mencuri atau apapun gitu, berbohong.
jangan pernah menganggap diri kita tidak mungkin jatuh dalam dosa-dosa perbuatan seperti itu gitu. Karena sebenarnya yang lebih parah sebenarnya dosa itu yang sumbernya itu justru dari hati kita. Bahkan sini si Ishak mengatakan bahwa orang yang bijaksana pun dia bisa terganggu pikirannya, bisa melenceng pikirannya dari hal-hal dari pikiran Kristus hanya karena godaan dari logismoi dalam dirinya. Artinya orang bijaksana pun masih saja akan memiliki kesulitan untuk mengendalikan pikirannya, mengendalikan hatinya gitu. Jadi jangan pernah menganggap enteng suatu dosa, entah itu dosa perbuatan ataupun dosa pemikiran, karena semua itu bersumber dalam diri kita sendiri. Kemudian ada juga sini Ishak mempercayai bahwa ada sebuah tangga menuju kepada kerajaan Allah di dalam diri kita, yaitu dalam pikiran dan hati kita. Satu-satunya jalan untuk naik tangga ini adalah melalui nepsis. Jadi selain saya mengistilahkan tadi seperti sebuah kapal, Ishak juga mengatakan ini jiwa kita ini seperti juga sedang kita menaiki sebuah tangga menuju kepada Allah. Dan untuk semua kita harus menaikinya melalui nepsis. Keberjaga-jagaan, kesiapwaspadaan, keterpusatan batin atau perhatian dengan menempatkan penjaga pintu dalam pikiran kita atau dalam hati kita, yaitu pikiran Kristus. Itulah yang harus menjadi prajurit atau penjaga gerbang hati dan pikiran kita, sehingga kita akan lebih mudah untuk menaiki tangga jiwa kita menuju kepada Allah. Dalam dunia modern ini, saat ini kita sangat disibukkan oleh kesibukan eksplorasi ruang angkasa, dan itu baik gitu ya. Banyak hal-hal yang berkembang di dunia kita yang modern saat ini. Tetapi orang Kristen, apalagi orang Kristen, bahkan lebih lagi disibukkan oleh eksplorasi ruang batin di dalam diri kita. Terlebih yaitu dalam pikiran dan hati kita. Mengapa? Karena dari situlah peperangan-peperangan itu dimulai. Dan karena disinilah damai itu dimulai, disinilah kebencian itu dimulai, dan disinilah pula kasih itu dimulai. Di sini dosa dimulai, di sini juga harapan itu dimulai. Jadi ketika kita melihat sekeliling saat ini ya, pada zaman sekarang ini, banyak orang berusaha untuk selalu berkembang dari hari ke hari dalam dunia teknologi, dalam dunia pengetahuan, semakin mencoba untuk mengeksplorasi atau mengeluarkan hal-hal yang baru, hal-hal yang menantang, atau meninggalkan hal-hal yang sebenarnya yang lama yang sudah ada. Mereka berusaha untuk memunculkan hal-hal yang ide-ide yang lebih baru, yang lebih baik lagi gitu daripada yang lama, untuk menantang semua tradisi-tradisi lama gitu, perkembangan-perkembangan yang lama. Nah, selain semua manusia memiliki kesibukan yang seperti itu, di kedalaman hati kita, apalagi sebagai orang Kristen, kita juga di keadaan zaman seperti ini, kita juga memiliki begitu banyak kesibukan tanpa kita sadar dalam jiwa kita untuk menantang pikiran-pikiran jahat itu. Karena semakin berkembangnya dunia kita ini semakin baik, tetapi ingat bahwa kadang perkembangan zaman ini juga bisa memunculkan atau membuat kita kadang bimbang dalam hidup kita. Kadang kita bimbang untuk memilih mana yang baik dan mana yang jahat gitu. Kadang kita nggak tahu perkembangan ini membawa kita ke hal-hal yang baik atau hal-hal yang jahat. Itu tergantung dalam diri kita. Kita nggak bisa menahan perkembangan dunia ini. Kita tetap harus terus berjalan berkembang gitu ke depan, berjalan maju. Tetapi yang kita harus ingat adalah, yang kita harus pentingkan adalah bagaimana dengan jiwa kita masing-masing. Apakah jiwa kita juga bisa atau mampu mengendalikan atau menghadapi peperangan-peperangan atau godaan-godaan jahat yang muncul dalam diri kita, yang mungkin berasal dari luar atau mungkin dari dalam diri kita. Itu semua terjadi dalam batin kita. Karena sini jelas dikatakan bahwa dalam hati di sanalah dimulai kasih gitu. Kita lihat dunia yang saat ini semakin rusak, di hati kita lah kita harus mulai untuk mengasihi gitu. Itu semua bersumber dari kita. Jika kita juga terpengaruh dengan perkembangan yang mungkin keburukan-keburukan yang ada sekitar kita, maka hati kita yang keluar itu bukan
kasih tetapi kebencian itu. Nah, dari hati juga dimulai kebencian, dari hati juga dimulai kasih, dari hati juga dimulai dosa, dari hati juga dimulai harapan. Jadi siapa musuh dari jiwa kita sebenarnya, yaitu pikiran-pikiran jahat, ya, atau logismoi itu. Jadi kita juga sebenarnya memiliki peperangan atau memiliki proses atau kayak pengelolaan batin yang baik juga, itu kita harus miliki. Nah, kalau pikiran kita berkubung dalam comberan, kita akan hidup dalam comberan. Artinya kalau pikiran kita selalu isi dengan hal yang kotor, kita selalu respon kepada hal-hal apa yang diinginkan oleh logismoi, maka pasti hidup kita seakan-akan ada di dalam seperti air comberan atau air kotor gitu. Tetapi jika pemikiran kita diarahkan kepada hal-hal yang murni dan mulia, seperti dalam Filipi 4 ayat 8, maka kita akan berjalan seperti anak-anak Allah di atas bumi ini gitu. Jadi walaupun kita tinggal di muka bumi ini, tetapi kita memiliki hidup, tetapi kita ketika mengendalikan hati kita, membiarkan pikiran kita murni di hadapan Allah, berjalan melalui cara-cara Tuhan, menunjukkan pikiran-pikiran yang benar, maka kita seakan-akan tuh berjalan seperti anak-anak Allah gitu. Jadi bukan hanya seperti status kita sebagai anak Allah, tetapi itu merupakan satu habit atau kebiasaan yang selalu kita lakukan dalam praktek kehidupan kita, dan itu semua dimulai dari dalam jiwa kita, dari dalam diri kita ketika kita berhasil mengalahkan logisme itu. Karena untuk menjadi anak-anak Allah tentunya kita harus memiliki pikiran-pikiran yang benar seperti apa yang Kristus pikirkan. Dan untuk memiliki pikiran Kristus, kita harus berani untuk mengalahkan pikiran logisme itu. Itulah baru kita disebut sebagai anak-anak Allah yang memiliki habits sebagai anak-anak Allah. Oke. Pikiran yang remeh dan rendah akan membuat orang remeh dan rendah. Pikiran-pikiran yang besar dan agung akan membuat orang besar dan agung. Pikiran yang kudus dan suci akan membuat orang kudus dan suci. Di atas semua itu, jagalah hatimu dan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23 kembali diingatkan kepada kita lagi. Jadi hati itu merupakan satu organ tubuh atau satu aspek yang sangat kecil, tapi memiliki pengaruh yang begitu besar dan memiliki pengaruh yang dalam jangka panjang kehidupan kita. Dan memiliki pengaruh, dan pengaruh itu bukan hanya muncul atau hanya berdampak kepada hidup kita sendiri, tetapi kepada semua orang-orang yang ada di sekitar kita. Jika hati kita ini membenci, maka pasti pengaruhnya adalah kita akan frustasi dengan rasa kebencian, kemudian akan mempengaruhi orang lain dan membuat orang lain hidup dan merasa bersalah karena kita membenci mereka. Nah, itulah semua dimulai dari aspek kecil, yaitu hati. Karena semua peperangan, semua itu kedamaian, kebencian itu dimulai dari hati. Ya. Gregorius Palamas menyarankan bahwa jika kita menyelidiki pikiran-pikiran kita setiap hari dengan menjaga hati, Allah akan menyelidiki, yaitu Allah akan menghakimi kita ketika kita menghadap hadirannya nanti. Jadi karena hati itu penting, karena di sana peperangan selalu terjadi setiap detik, setiap menit, bahkan setiap jam. Yang harus kita lakukan adalah kita perlu berjaga-jaga atau menjaga hati kita setiap hari. Selidiki hati kita setiap hari. Sehingga karena Allah melihat hati kita. Karena jadi kalau kita tahu hati kita ini adalah hal yang paling Tuhan lihat, dan Tuhan ingin kita menyerahkan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Ini adalah persembahan yang harum kita buat Tuhan, maka kita harus benar-benar membuat hati kita ini bersih. Yaitu dengan cara apa? Dengan menjaga supaya hati kita ini terhindar dari logismoi. Kita harus bisa menguasai hati kita, mengalahkan pikiran-pikiran logismoi itu, hawa-hawa nafsu jahat, atau mengendalikan semua itu. Walaupun sulit, tetapi kita berjuang karena kita tahu hati kita ini adalah persembahan yang benar. Hati kita ini adalah satu persembahan yang harus kita persembahkan ke hadapan Tuhan. Dan pasti untuk kita kasih kepada Tuhan, kita nggak akan mungkin kasih yang jelek, kita pasti akan kasih yang terbaik. Jadi persembahan kita kepada Tuhan itu bukan hanya berbentuk materi saja yang kita mau yang lebih banyak, atau
materi yang lebih lebih daripada yang lain, bukan itu, tapi sebenarnya hati kita yang hati kita yang bersih. Itu hati kita yang bersih di hadapan Allah itu sudah cukup sebagai persembahan kita yang benar di hadapan Tuhan, karena itu yang Tuhan mau. Di sini satu kutipan dari Gregory juga dikatakan bahwa jangan tinggalkan bagian apa saja dari jiwa dan tubuhmu yang tidak dijagai. Jadi jangan biarkan satu aspek pun dari jiwa kita, dari tubuh kita yang tidak kita jaga, dari tangan kita. Jadi semua kita harus jaga, tangan kita, mata kita, mulut kita, hati kita, semua kita harus tempatkan penjaga-penjaga di sana, yaitu Kristus. Jangan tinggalkan satu bagian tanpa penjagaan. Nah, dengan cara ini kita akan dikatakan bahwa dengan cara ini engkau akan menguasai roh-roh jahat yang menyerangmu, dan engkau akan dengan beraninya memperhadapkan dirinya atau menyelidiki atau mempersilahkan Tuhan menyelidiki hati kita. Dan Tuhan akan menyelidiki kita karena engkau telah menyelidiki atau menguji dirimu sendiri. Jadi sebelum Tuhan menyelidiki hati kita, yang kita harus lakukan adalah uji diri kita. Uji diri kita artinya sama halnya dengan mempersiapkan diri kita sebelum Tuhan melihat hati kita. Kita sudah mempersiapkan hati kita benar-benar bersih di hadapan Tuhan dengan cara menjaga seluruh hati kita dan juga aspek-aspek dari hidup kita, pikiran, mata kita, sebelum Tuhan menyelidikinya. Kita harus mempersiapkan terlebih dahulu. Dalam Rasul Paulus mengatakan, kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak akan menimpa kita. Dalam 1 Korintus 11 ayat 31. Nah, dan pertanyaannya, bagaimana kita menguji dan menyelidiki diri kita sendiri? Jawabannya yaitu belajar untuk mengendalikan logisme. Gimana caranya? Oke, kita lihat selanjutnya. Bagaimana kita dapat menguji diri kita sendiri? Menyelidiki diri setiap hari itu dipadukan dengan pertobatan atau pengakuan dosa. Jadi bagaimana kita menjaga hati kita, yaitu kita setiap hari harus memiliki atau melakukan pertobatan itu. Jadi pertobatan itu bukan hanya satu kali ketika kita mengikut Kristus, tetapi pertobatan yang kita harus lakukan yaitu pertobatan setiap hari. Karena pikiran jahat itu bukan muncul hanya satu kali dalam hidup kita, dia selalu muncul setiap detik. Oleh sebab itu kita harus melakukan pertobatan itu setiap hari. Dan juga pengakuan dosa, karena tidak dipungkiri ada saat-saat dimana kita mungkin bisa melenceng jauh dari Tuhan, bisa tanpa kita sadar kita udah melakukan dosa gitu dalam hati kita dan pikiran kita, maka kita harus perlu pengakuan dosa setiap hari. Ini merupakan satu tanda kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Dan ini merupakan, jika kita melakukan itu, yaitu pertobatan tiap hari dan pengakuan dosa setiap hari, dua hal ini, maka ini sudah menjadi persiapan terbaik kita untuk mempersiapkan diri kita menghadapi kedatangan Kristus yang kedua, atau mempersiapkan diri kita untuk bertemu dengan Kristus ketika kita dipanggil pulang. Jadi sungguh dia atau Kristus tak akan menyelidiki kita jika kita tidak menguji diri kita terlebih dahulu. Jadi menguji diri itu pentingnya. Cara lain untuk menguji diri selain dari pertobatan tiap hari dan pengakuan dosa, ada juga yang lain, yaitu membaca firman Tuhan setiap hari. Firman Allah itu seperti cermin di mana kita melihat diri kita sendiri sebagaimana adanya dan sebagaimana Allah kehendaki kita menjadi. Jadi untuk bisa memiliki hati atau bisa menjaga hati kita dengan baik, selain pertobatan kita juga harus membaca firman Tuhan setiap hari. Firman Tuhan adalah cermin kita. Firman Tuhan yang juga akan mengantar kita kepada tujuan hidup kita, akan mengantar kita kepada ujung tangga yang akan kita dinaiki oleh jiwa kita ini untuk mencapai penyatuan dengan Tuhan atau disebut dengan teosis itu. Kita harus melewati sekarang seperti kita melakukan perjalanan panjang sampai kita pergi ke suatu tempat. Tentunya kita akan melihat dong rute perjalanan itu, kita harus lewat mana, naik angkot, lewat jalan mana, dan lewat jalan mana. Kita harus perlu mengetahui dengan jelas peta-peta yang perlu kita lewati. Begitu juga dengan firman Tuhan, itu adalah cerminan untuk kita melihat jalan-jalan mana saja yang harus kita lewati. Ketika muncul pikiran-pikiran yang jahat atau logisme itu berusaha muncul dari dalam hidup kita, ketika
logisme itu timbul, maka kita akan berpikir, oh iya, ini tidak sesuai dengan jalan kehidupan atau tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Maka kita akan berbelok lagi ke jalan yang benar, sehingga pikiran Kristus itu tetap ada dalam diri kita. Jadi menyelidiki itu menguji diri setiap hari melalui pembacaan firman Tuhan, serta pertobatan adalah gaya atau cara orang Kristen mempraktekkan kendali mutu rohani dalam hidupnya. Jadi itulah cara-cara untuk kita menumbuhkan iman kita di hadapan Tuhan, untuk kita mempraktekkan apa yang Tuhan mau dari hidup kita. Cara-caranya seperti itu: bertobat, membaca firman Allah setiap hari, dan mengakui dosa kita setiap hari. Itu sebagai latihan-latihan yang paling baik untuk kita menapaki, menjalani jalan kehidupan jiwa kita bersama dengan Kristus, dan sebagai pengikut Kristus yang sejati. Oke, baiklah, hari ini sampai di sini dulu, dan biarlah materi tentang logismoi dan bagaimana kita mengendalikan logismoi ini dengan praktis ini bisa kita praktekkan dalam hidup kita setiap hari. Terima kasih.